Baik, Pak Zulfiadi Zulhan yang merupakan Kepala Lab Pirometalurgi ITB dan juga Kepala Prodi Teknik Metalurgi ITB. Bapak Zulfiadi menyelesaikan S3 dari Aachen University pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2000 menyelesaikan studi masternya di ITB dan menyelesaikan studi S1 Sarjana Metalurgi di ITB pada tahun 1996. Jadi kita lihat di sini CV sini beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh Bapak Zulfiadi ya, diantaranya pada tahun 2006 dan 2008 berupa prize dan award dari Aachen University dan 2011 juga Best Paper Presenter pada seminar material dan metalurgi di LIPI. Bapak Zulfiadi juga aktif di dalam organisasi nasional maupun internasional. Ya, diantaranya di Star Institute Steel Institute Jerman, kemudian The Metal Society USA, yang juga aktif di dalam Perhapi ataupun Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Kemudian beberapa pengalaman di dunia industri, Pak Zulfiari ini bersama dengan PT Krakatau Steel, ada juga dengan Mansan Iron and Steel China, kemudian dengan PT CMMI Modern Group, dan masih banyak lagi keterlibatan Pak Zuliandi di dalam industri. Bapak Zulfiadi juga memiliki segudang publikasi. Mungkin di sini tidak bisa kami sampaikan semua ya Pak, karena begitu banyak sekali publikasi yang diberikan oleh Bapak Zulfiadi ini. Dan terakhir mungkin untuk personal interest dan consulting, Bapak Zulfiadi fokus di dalam optimalisasi pengolahan logam suhu tinggi, pembuatan besi, pembuatan baja primer, pembuatan baja sekunder, metalurgi vakum, pembuatan baja tahan karat, pirometalurgi, dalam hal ini peleburan nikel, peleburan timah, peleburan tembaga, dan peleburan ferromangan, dan lain-lain. Mungkin demikian saya sampaikan CV dari Bapak Zulfiadi Zulhan. Untuk berikutnya waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Zulfiadi. Kami berikan waktu 45 menit mungkin Pak Zul untuk memaparkan bahan presentasinya. Demikian Pak Zulfiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak John. Mohon izin saya akan share dulu bahan presentasi di layar. Mungkin sudah terlihat ya? Sudah terlihat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa hari yang lalu Pak Ernawo menghubungi saya meminta memberikan webinar mengenai metalurgi critical raw material. Nah, saya juga waktu itu bertanya apa ya critical raw material, karena saya terus terang tidak fokus sebelumnya apakah itu critical, tidak critical, yang jelas kita melakukan penelitian mineral apapun yang ada di Indonesia. Jadi ini termasuk materi yang mungkin saya tidak ahli banyak di sini ya, keahlian saya tidak begitu banyak di sini, mungkin sedikit. Mohon maaf nanti kalau misalnya banyak pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab ya. Sedikit mengenai apa itu metalurgi. Jadi ini kan pesertanya banyak, ada yang dari macam-macam. Metalurgi itu fokusnya lebih banyak di daerah di tengah-tengah di sini. Kalau misalnya kita bicara mengenai metalurgi, ini dari rekan dari teknik pertambangan, kemudian dari geologi itu di bagian hulu lagi. Jadi geologi itu mendapatkan di mana mineral-mineral berharga di atas bumi, gitu, di dalam bumi dan lain-lain. Itu tugas dari rekan-rekan di geologi. Kemudian setelah dihitung oleh rekan-rekan di pertambangan dan juga rekan-rekan dari metalurgi bahwa ini ekonomis itu makanya dilakukan proses penambangan terlebih dahulu. Jadi metalurgi itu mengubah dari tanah menjadi logam. Itu awalnya, mengubah dari tanah menjadi logam. Menjadi baja, menjadi seperti ini, bahan baku, menjadi tembaga, dan lain-lain, yang kemudian digunakan oleh rekan-rekan dari teknik mesin, atau teknik elektro, atau lain-lain, gitu ya, termasuk juga metalurgi juga masih terlibat di situ untuk membuat produk jadi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Selain itu juga, kami mengolah karena ini setelah digunakan biasanya akan menjadi apa istilahnya bekas ya, menjadi tidak bisa digunakan lagi, fungsinya juga tidak ada, menjadi scrap, menjadi rongsokan seperti ini. Kami juga mengolah dari rongsokan ini menjadi logam kembali. Itu tugas metalurgi. Kemudian ini yang secara umum metalurgi itu dari tanah, dari biji, ore,
dilakukan kombinasi, konsentrasi, kemudian ekstraksi, kemudian pemurnian menjadi logam murni. Itu yang umum dilakukan. Tahapannya adalah seperti ini. Kemudian ada juga yang langsung dari biji, langsung dibawa ke pabrik metalurgi ekstraksi tanpa melalui pengolahan mineral. Contohnya misalkan nikel itu langsung dibawa ke pabrik. Untuk yang HPAL membutuhkan pengolahan mineral itu hanya kombinasi, crushing sama grinding. Untuk yang pyrometalurgi secara umum langsung biasanya dibawa ke pabrik, walaupun itu ada crusher sedikit ya. Ini prosesnya, kemudian menjadi logam. Logam ini dipadukan oleh rekan-rekan dari metalurgi fisika, kemudian menjadi logam berpakir seperti ini. Macam-macam, ada yang murni, ada dalam bentuk paduan, seperti ini pyro-nikel. Ini adalah pekerjaan dari sarjana teknik metalurgi. Proses itu ada dua, ada pyrometalurgi, ada hidrometalurgi untuk mengekstrak logam ini. Ini yang umum ya. Tentu saja akan berkembang proses-proses yang lain, sulfur metalurgi dan lain-lain itu yang masih terus dikembangkan. Orang dalam banyak lebih mudah urusan. Kalau misalnya dibandingkan antara pyrometalurgi dengan hidrometalurgi, tentu saja bergantung kepada kadarnya. Kita bicara hari ini mengenai logam tanah jarang, misalkan tadi Pak Armin sudah menyinggung mengenai logam tanah jarang. Itu prosesnya semuanya adalah hidrometalurgi. Jadi di sini prosesnya. Cerita mengenai kobalt, mengenai vanadium, walaupun vanadium ujungnya bisa saja pyrometalurgi, tapi di awalnya itu semuanya adalah proses hidrometalurgi. Nah, mohon maaf dalam hal ini, saya sudah sampaikan waktu itu ke Pak Ernowo, sebaiknya yang diundang adalah yang mengerti banyak mengenai hidrometalurgi. Nah, saya ini yang mengerti sedikit mengenai pyrometalurgi. Ini yang akan saya share di sini, tapi saya akan coba dua-duanya gitu ya, mengenai pyrometalurgi dan hidrometalurgi. Jadi pyrometalurgi itu proses pada temperatur tinggi, peleburan atau smelter bahasa Inggrisnya itu adalah proses pyrometalurgi. Sekarang di Indonesia itu sudah campur aduk smelter, ada smelter panas, smelter dingin, tidak ada smelter dingin, tidak ada smelter dingin. Jadi kadang-kadang smelter alumina gitu. Padahal bukan smelter alumina, karena mengolahnya dari boksit menjadi alumina. Itu salah kaprah ya, itu semua kesalahan dari istilah-istilah yang sedang beredar di Indonesia. Ada smelter dingin, smelter panas. Tadi pagi Pak Ernaul sudah menyampaikan mengenai critical raw material. Ini data yang terbaru di sebelah kanan di sini. Ini dari critical raw material di Uni Eropa, ini juga sama. Sebelah kiri ini data tahun 2018 atau 2015, 2017, ini tahun 2020. Kalau misalnya kita lihat di sini jelas logam tanah jarang ini menduduki urutan yang supply risk-nya paling tinggi karena ini dikuasai oleh Cina. Kemudian yang saya juga kaget, sebelah kanan itu ada magnesium. Magnesium yang termasuk kalau misalnya kita lihat ini dari sisi ekonomi dia sangat penting atau penting dari sisi ekonomi selain tungsten ya, selain B di sini itu juga akan penting. Nah, yang lain-lain kita punya nikel itu bukan termasuk ternyata yang supply risk-nya berisiko dan juga supply risk-nya bermasalah dan juga dari sisi ekonomi tidak begitu ini. Dan di sini ada silikon metal ini masuk ke sini yang termasuk salah satu logam yang mereka mengatakan bahwa critical. Kemudian yang lain jelas ya, titanium, ada scandium yang disampaikan, germanium, niobium, dan lain-lain termasuk critical material. Ini juga data dari MIT tahun 2017-2018, dikatakan bahwa terdapat logam-logam yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi saat ini. Ini contohnya di sini timah. Timah itu menduduki nomor 1. Indonesia termasuk produsen logam timah nomor 2 terbesar di dunia. Dan lain-lainnya. Litium yang tadi pagi dibicarakan, nanti akan dibicarakan oleh Pak Puji dan Pak Agus. Litium ini, kobalt dan lain-lain ini termasuk logam yang sangat berpengaruh terhadap teknologi ini. Kemudian critical raw material ini saya tidak usah cerita panjang. Tadi Pak Armin sudah menyinggung mengenai ini digunakan untuk mana saja gitu ya. Selanjutnya mengenai kita lihat ke tabel periodik. Tabel periodik, kalau misalnya kita lihat, 80% dari logam-logam atau unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik ini adalah logam. Logam. 80% adalah logam, kemudian 15% non-logam. Artinya tugas metalurgi ini mengekstraksi semua logam yang ada di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bayangkan betapa beratnya tugas metalurgi untuk mengekstrak semua logam ini. Dan saya yakin tidak ada satupun ahli yang atau kalau ada juga tidak banyak ya, 1-2 orang mungkin yang mengerti semuanya, mengerti semua logam ini, cara ekstraksinya seperti apa, mendalam gitu ya, tidak ada. Biasanya hanya fokus di beberapa logam saja. Kalau saya pribadi dulu banyak di besi, fokus di sini, kemudian mencoba ke nikel, mencoba ke tembaga, pelan-pelan ke timah dan lain-lain. Jadi tidak mungkin satu orang itu bisa mengerti semuanya, butuh banyak sekali ahli untuk mengerti ini. Karena sekali lagi 80% adalah logam,
Kemudian 5% ini semi logam, artinya 85% dari unsur-unsur di tabel periodik ini adalah logam yang merupakan tugas dari metalurgis. Sekarang kita lihat kondisi Indonesia seperti apa. Ini produksi logam-logam yang ada di dunia, yang warnanya biru. Tapi ini sengaja dibuat dalam satuan, maksudnya logaritmik, supaya yang kecil-kecil sebelah kanan juga terlihat. Ada emas, ada platinum juga terlihat di sini. Kalau tidak, ini semuanya menjadi nol. Ini juga semua menjadi nol. Kalau misalnya dibuat secara absolut, bukan logaritmik. Yang warna abu-abu itu industri yang sudah ada di Indonesia. Kita lihat di sini baja sudah, KS Group dan lain-lain gitu ya. Kemudian aluminium sudah, PT Inalum dan lain-lain. Kromium dalam bentuk ferrokromium sudah ada di Morowali, di IMIP. Tembaga sudah ada PT Smelting. Ferromanggan itu sudah ada Century, tapi manggan ini produknya banyak sekali, termasuk manggan yang produk-produk kimia gitu ya. Ini belum dihasilkan semuanya. Seng sampai hari ini belum ada yang bisa menghasilkan sampai seng logam. Timbal dari daur ulang aki bekas sudah ada pabriknya. Silikon ini belum ada. Pabriknya belum ada di Indonesia silikon. Kemudian nikel ini sudah ada, antam dan lain-lain. Magnesium juga belum ada pabriknya di Indonesia. Timah sudah ada PT Timah. Titanium belum ada. Kobalt ini sedang dilakukan proses konstruksi. Mudah-mudahan di awal tahun depan beroperasi di PT HPL di OBI sudah ada, akan ada. Lithium ini belum ada, perak ini sudah ada, bismut belum ada, emas sudah ada, dan seterusnya. Kemudian kita lihat kembali mengenai prosesnya yang tadi, hidrometalurgi atau pirometalurgi. Kita bicara mengenai REE, itu prosesnya 100% adalah proses hidrometalurgi. Jadi ini rekan-rekan dari Batan, Jogja yang bergerak di sini, kemudian dari UNPAD, UI, dan juga ITB ya, sama-sama dalam konsorsium logam tanah jarang mengerjakan ini. Kemudian logam-logam yang lain, biasanya yang kecil-kecil ini, itu biasanya prosesnya adalah hidrometalurgi dengan menggunakan asam, basa, dan lain-lain yang berlangsung pada tempat rendah. Ini mengenai REE. Jadi di sini saya tidak menyinggung mengenai REE karena sudah ada konsorsium di Indonesia, sudah ada logam tanah jarang konsorsium di Indonesia, dan mereka sudah sering bertemu gitu ya, tugasnya apa saja, terlihat di sini banyak, ada BPPT, Batan, termasuk juga Badan Geologi, UNPAD, Tekmira, dan seterusnya gitu. Jadi sudah berjalan di sini. Kalau saya ingin mengetahui detail mengenai logam tanah jarang ini, ada baiknya nanti mengundang dari Batan di Pasar Jumat ya di Lebak Bulus di Jakarta untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai logam tanah jarang itu. Karena biasanya di situ terdapat uranium, terdapat thorium yang merupakan radioaktif yang menjadi ya concern-nya ya kondisi di Indonesia harus Batan yang melakukan penelitian banyak mengenai hal ini. Kemudian mengenai biji nikel, ini sudah sering muncul mungkin slide seperti ini, biji nikel ini seperti apa profilnya, tadi juga sudah disinggung. Kemudian fokus scandium, kobalt gitu ada di sini ya. Yang berikutnya mengenai teknologi. Jadi teknologi untuk mengolah nikel ini, saprolid itu untuk mengambil nikelnya dan ferronikel atau nikel mate. Kemudian yang limonit kalau saya pribadi nikel, kobalt, dan juga ujungnya untuk mengambil scandium. Walaupun untuk scandium ini, kalau misalnya kita lihat pabriknya masih beberapa negara melaporkan dalam pilot plant. Saya tidak tahu persis apakah sudah ada dalam bentuk pabrik yang memproduksi scandium ini dari bahan baku dari biji nikel laterit ini. Bisa saja ya, kita tidak tahu persis apa yang terjadi di China dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya dengan menggunakan teknologi hidrometalurgi itu bisa mengambil nikel yang pertama dengan kobalt, ya. Kemudian scandium itu juga bisa diekstraksi, walaupun saat ini yang didesain pabrik Indonesia belum. Tapi diharapkan suatu saat itu akan bisa juga mengambil scandium. Kemudian di situ juga masih ada besi yang hari ini masih diusahakan ditumpuk di darat atau akan dibuang ke laut ya. Tapi dibuang ke laut sepertinya tidak mendapat izin dari KLHK. Ini akan ditumpuk di darat. Ini juga masih belum ada teknologinya untuk memprosesnya. Nah biasanya kalau misalnya di kita yang fokus penelitian ini siapa sebenarnya? Apakah peneliti harus mencari topik penelitian atau perusahaan yang bermasalah seharusnya kita sama-sama diskusi dengan baik lembaga penelitian maupun perguruan tinggi apa yang bisa dilakukan mengenai misalkan besi di sini. Ini kami tidak punya sampel untuk dilakukan percobaan laboratorium ya, untuk mengambil besi di situ. Itu mengenai biji nikel yang di situ bisa diambil nikel, kobalt dan juga scandium. Seharusnya besi juga bisa diekstraksi sehingga semua yang terdapat dalam biji ini bisa diperas, bisa diambil semuanya ya. Jadi mendapatkan keuntungan ya maksimum. Tapi sekali lagi yang diambil baru nikel dan kobalt, sementara yang lain belum. Kemudian dari boksit menjadi aluminium, ini juga sudah umum ya. Jadi proses sebelah kiri disebut dengan proses Bayer.
itu tidak lain untuk mengubah dari boksit menjadi alumina. Ini dengan menggunakan proses hidrometalurgi pada temperatur 150 sampai 200 derajat Celcius pada tekanan sekitar beberapa bar ya, 5 bar kalau tidak salah, dengan menggunakan autoclave juga. Di sini menghasilkan red mud. Nah, di red mud ini yang tadi pagi rekan-rekan dari geologi sudah menyampaikan, Pak Ernawo sudah menyampaikan, di sini terdapat unsur-unsur yang berharga. Iya, memang. Kemudian yang berikutnya, ini kalau misalnya alumina dikirim ke pabrik berikutnya di Inalum, contohnya kalau misalnya di Indonesia untuk menghasilkan aluminium. Ini juga di Indonesia sudah ada pabriknya. Yang ini juga sudah ada 2 pabrik di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat dari red mud ini, red mud itu masih mengandung besi 31,8%, aluminium dan seterusnya ya. Ini scandium mungkin yang menjadi perhatian, kemudian gallium juga bisa menjadi perhatian di sini, di luar 2 logam ini. Selain itu ada vanadium tapi kecil, ada titanium, yang seharusnya ini bisa diambil unsur-unsur yang terdapat di situ. Ini tidak hanya concern dari Indonesia, tetapi concern seluruh negara di dunia. Bagaimana mengambil logam-logam yang terdapat di dalam red mud ini. Red mud ini karena tidak ramah terhadap lingkungan, malah berbahaya terhadap lingkungan kalau misalnya ditimbun ya, sudah sering terjadi kecelakaan di negara lain. Nah, red mud ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam di negara lain, sudah mulai arahnya ke situ. Fokus hari ini misalkan untuk mengambil logam berharga. Jadi di situ terdapat besi, terdapat titanium, vanadium, dan juga scandium, dan logam tanah jarang lainnya. Ya, ini yang harus diambil. Jadi tipikalnya seperti ini yang ada di red mud. Kami di tahun 2000, ini contoh di Yunani, Belgia, saya tidak tahu persis apakah ini pilot plan. Kalau misalnya dilihat seperti ini kan baru kecil-kecil ya skalanya ya. Apakah ini baru pilot plan, belum skala industri. Tapi dari bauxite residu ini atau red mud itu bisa diambil besinya, ini diambil besinya, kemudian sebelah kanan untuk mengambil logam lain yang terdapat di situ, scandium, yttrium, dan seterusnya yang terdapat di situ ya. Kemudian menjadikan alloy aluminium scandium. Atau kemudian kalau misalnya ada yang lain, produknya bisa digunakan juga untuk menghasilkan semen dan lain-lain produk yang lain. Jadi semuanya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya ini yang kami lakukan penelitian di tahun 2017-2018. Jadi intinya kami dari red mud ini diambil terlebih dahulu besinya. Ini besi terbentuk. Nah, harapannya dari sisa ini, begitu ini diambil, kadar yang lain juga meningkat di sini. Kadar logam tanah jarang dan lain akan meningkat. Ini tinggal diproses dengan menggunakan jalur hidrometalurgi. Jadi pyrometalurgi menghasilkan besi sama seperti yang ini prinsipnya. Kemudian yang hidrometalurgi mengambil unsur-unsur yang lain. Tapi sekali lagi, kalau misalkan besinya tidak diambil, bisa saja keekonominya tidak bisa menutupi. Jadi sebaiknya mengambil semua logam-logam yang terdapat di dalam red mud ini. Yang berikutnya mengenai ilmenit dan pasir besi. Kita punya pasir besi, tadi sudah disinggung, banyak di pesisir pantai gitu ya. Yang hari ini belum ada yang mengolah, baik untuk menjadi logamnya belum ada. Menjadi logam atau menjadi oksida TiO2, misalkan itu belum ada yang mengolah. Termasuk ilmenit juga sama, yang sebelah kiri itu belum ada yang mengolah. Ini contoh pabrik yang sudah mengolah pasir besi yang ada di Selandia Baru, tetapi ini benar-benar berbeda ya. Harus lihat nanti ukurannya seperti apa dan segala macam. Teknologi ini bisa saja diadopsi, tapi harus ada pilot plan terlebih dahulu atau ada pengujian laboratorium terlebih dahulu untuk melihat apakah bisa atau enggak ini diolah. Kalau misalnya kita lihat pasir besi ini, bisa diambil, yang pertama besinya diambil, ini besinya diambil menjadi baja. Kemudian yang kedua vanadiumnya itu bisa diambil di sini. Jadi ini diambil vanadium, kemudian vanadium ini diolah lagi dengan cara hidrometalurgi. Kemudian titanium di sini biasanya kadar TiO2-nya tidak begitu besar, di sini agak kecil kadarnya ya. Ini yang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi biasanya diambil besi sama, walaupun ini bisa sih TiO2 tapi masih kecil kadarnya. Ini yang dilakukan di tempat lain di Afrika Selatan, jadi mirip teknologi ini, sudah proven teknologinya. Kemudian yang dikembangkan di Panzihua di Cina dan juga di Rusia itu dengan menggunakan blast furnace, ya, bagaimana mereka mengolah VTM ini, maksudnya vanadium titanomagnetite, itu tidak lain adalah pasir besi atau mirip dengan pasir besi ya, tidak sama persis, tapi mirip. Ini ada vanadium, titanium, dan juga ada besi. Tetapi permasalahan kalau misalnya digunakan teknologi ini, TiO2 itu kadarnya kecil dalam slagnya, yang menyulitkan untuk diolah. Tapi ujungnya itu mirip dengan di atas, artinya diambil besinya, kemudian diambil vanadiumnya. Ini penelitian yang kami lakukan sejak tahun 2015 di kampus untuk melihat di Indonesia seperti apa kondisinya gitu. Ini yang kami lakukan untuk melihat apakah bisa direduksi. Ternyata nggak ada masalah, sama kapan besi terbentuk dan segala macam. Kami sudah melakukan penelitian. Kemudian ini yang awalnya mau dipatenkan tapi tidak jadi dipatenkan, biarkan saja gitu ya, siapapun yang menggunakan silakan saja.
ini untuk memisahkan besi dari titanium. Kemudian ini penelitian di tahun 2015 juga. Ini baru sempat ditulis menjadi paper di tahun ini. Mudah-mudahan diterima nih di beberapa jurnal internasional. Karena cenderung Indonesia kan begitu ya sekarang, mengejar publikasi ya. Itu yang jadi fokus utama sekarang ini. Bukan yang lain-lain, tapi publikasinya banyak supaya lebih terkenal negaranya. Ya, jadi sini kita sudah berusaha mengeluarkan besi. Ini dari pasir besi ini dipanaskan dengan profil seperti ini, kita bisa mendapatkan besinya keluar ini. Begitu besinya keluar, kadar titanium di dalam ini akan meningkat. Jadi besinya tinggal dipetik saja ini, dikeluarkan, setelah itu dilebur menjadi besi. Kemudian ini teknologinya juga khusus ya untuk hal ini. Sumbernya dari PT Sumber Baja Prima, mereka sudah membangun pabrik sampai konsentrasi di Sukabumi, sudah jadi pabriknya sampai membuat pellet. Kemudian ini yang penelitian yang kami lakukan di lab, ini semacam resumenya, yang isotermal kami sudah melakukan, yang kasus seperti ini kami juga sudah melakukan, kasus sampai besinya keluar, seperti kacang hijau ini di bagian luarnya, tinggal dikumpulkan saja, tetapi kadar titanium di sini akan meningkat. Nah, titanium ini harapannya bisa diekstrak berikutnya untuk mengambil TiU2 dan juga untuk mengambil titanium logam, ya, walaupun pasalnya lebih banyak adalah TiU2. Ini yang dilakukan di China. Di Cina mereka juga melakukan penelitian ini banyak sekali ya. Ini di tahun 2017 mereka mempropose caranya seperti ini, ya silakan saja. Ini yang masih belum, teknologinya sih bisa dikatakan masih terus berkembang, masih belum statis teknologinya, bukan seperti kita mengolah biji besi primer yang teknologinya sudah benar-benar proven dan sangat berkembang ya. Kemudian dari TiU2 ini menjadi titanium, ini bahan bakunya, atau menjadi TiU2 terlebih dahulu. Kemudian untuk menjadi titanium, sekali lagi ini belum ada pabriknya di Indonesia, belum ada yang mengolah. Tentu saja butuh know-how, ya, butuh pengetahuan. Kita biasanya sebagai peneliti harus melakukan penelitian awal terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa itu bisa diproduksi. Ini saya loncat dari satu ke yang lain, ya. Berikutnya mengenai silikon. Silikon ini tadi sudah disampaikan juga, termasuk logam yang kritikal walaupun agak di bawah ya. Silikon ini dijadikan sebagai bahan baku atau dari silika menjadi bahan baku untuk menghasilkan ferrosilikon dan silikon. Secara umum 65% dari produk yang dihasilkan adalah ferrosilikon. Ferrosilikon ini digunakan di industri besi baja. Kemudian silikon ini 35% yang digunakan untuk kebutuhan macam-macam. Ya, negara yang paling banyak masuk ini adalah China. Yang silikon ini digunakan macam-macam ya, untuk paduan aluminium ini yang paling banyak. Kemudian untuk silikon yang kita pakai sehari-hari, kalau misalkan ada yang bocor di dapur, air dan segala macam, ini silikonnya yang digunakan, sealants ya. Kemudian tren ke depan akan berkembang banyak mengenai solar cell ini, walaupun nanti suatu saat akan diganti oleh perovskit ya. Ini untuk silikon untuk solar cell, kemudian juga ada untuk silikon motor. Kalau misalnya dilihat ke depan, proyeksinya yang untuk solar cell ini itu meningkat, masih meningkat, kemudian ini untuk aluminium masih tinggi. Ini belum ada pabriknya di Indonesia. Bahan bakunya, tadi Pak Irwan sudah menyinggung bahan bakunya adalah ada di Indonesia ya, ada di beberapa lokasi. Dalam bentuk kuarsit atau pasir silika, sebenarnya sih kuars yang lebih bagus, kuars karena kadarnya lebih tinggi, tapi ini biasanya jarang di alam, biasanya dalam bentuk kuarsit atau pasir silika. Pasir silika ini sulit digunakan sebagai bahan baku untuk membuat silikon atau ferrosilikon. Ini yang harus dilakukan penelitian terus sebenarnya. Bukan karena dari kemurniannya, tetapi lebih banyak dari sisi operasinya. Ya, kalau misalnya dari kemurniannya udah kemurniannya tinggi, tetapi ini lebih banyak digunakan untuk industri gelas, kalau misalkan kita bicara mengenai pasir. Kalau ini yang seharusnya bisa menjadi bahan baku baik untuk refraktori maupun untuk silikon maupun untuk ferrosilikon. Ini yang tipikal dari kuarsit yang terdapat di Rusia, di negara lain ya. Kemudian ini prosesnya, jadi prosesnya menggunakan teknologi listrik untuk menghasilkan baik ferrosilikon maupun silikon metal. Tapi permasalahan di sini adalah energi listrik. Energi listriknya itu harus murah. Begitu energi listriknya mahal, selesai sudah. Jadi pabrik ini tidak akan pernah ekonomis dibangun di Indonesia. Ini kami di ITB sudah mulai akan melakukan penelitian masalah ini ya. Sebelumnya seharusnya yang sudah fokus itu beberapa litbang yang lain, tetapi sepertinya belum ada suatu hal yang positif didapatkan. Ini kami melakukan simulasi terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan percobaan kalau misalkan semuanya aman di tahun depan. Dari ini menghasilkan disebut dengan metallurgical grade silicon. Dari situ untuk menghasilkan menjadi solar grade itu butuh alat yang lebih rumit lagi, bisa menggunakan stimulus reaktor ini yang di Indonesia belum ada ini. Yang ini belum ada, yang ini belum ada pabriknya gitu ya. Kemudian yang ini juga untuk menghasilkan silikon dalam bentuk wafer yang disebut dengan monosilikon. Yang ini monokristal, ya, yang ini dengan menggunakan ini juga belum ada di Indonesia.
yang sekarang ini efisiensi dari energinya lebih baik dibandingkan dengan polikristalin silikon. Jadi ini tantangan untuk Indonesia banyak sekali di sini. Kalau misalnya kita sama-sama sadar bahwa itu dibutuhkan oleh Indonesia, ya sama-sama kita harus melakukannya. Kemudian mengenai magnesium, walaupun sebelumnya sudah disinggung mengenai dolomit ya, bahan bakunya magnesium, ini orang mengatakan bahwa metal of the future, jadi logam masa depan itu adalah magnesium. Makanya tadi begitu saya lihat di bagian awal, begitu diberi info, jadi info mengenai critical material ini saya dapatkan minggu lalu dari Pak Ernawo, karena saya tidak pernah melihat apakah kritikal atau tidak kritikal, tapi kita tetap mengatakan bahwa di Indonesia itu belum ada, Indonesia itu belum punya, kita melakukan penelitian ke arah tersebut. Gitu ya. Walaupun teknologinya adalah teknologi kuno, termasuk silikon itu teknologinya adalah teknologi kuno, bukan teknologi yang baru, bukan high-tech. Kadang-kadang kita buat proposal juga, begitu dinilai oleh reviewer, gitu ya, itu melihat, wah ini kan Bapak ini menulisnya teknologi besi, ini teknologi tahun zaman besi, zaman dahulu, artinya kadang-kadang beli proposal aja kita udah kalah duluan, gitu ya, udah nggak lolos. Nah, magnesium ini merupakan masa depan. Ini penggunaan dari magnesium untuk apa saja. Salah satunya adalah untuk biodegradable, untuk implan ya. Jadi dia itu kalau misalnya kita dioperasi, ada yang patah tulang dan lain, kalau misalnya digunakan magnesium, magnesium itu bisa larut dengan sendirinya. Artinya tidak perlu operasi 2 kali. Itu penggunaan magnesium untuk medis. Untuk otomotif itu banyak sekali, untuk aluminium juga, dan lain. Yang sampai hari ini kita belum punya pabriknya di Indonesia dan belum menguasai teknologi untuk menghasilkan magnesium ini. Yang paling besar menghasilkan magnesium ini adalah China, 930.000 ton atau mendekati 1 juta ton. Nah, bahan bakunya dari mana? Tadi sudah disebutkan adalah bahan bakunya salah satunya adalah dari dolomit, yang kalau misalnya kami sudah pernah berhubungan dengan PT Pulau Hijau, ini dari suatu majalah ini dari di internet ya, cadangannya katanya sampai 2,5 abad ya. Ini yang ada di Gresik, di Jawa Timur, di Pulau Hijau ini, mereka sebenarnya sudah pernah ke kampus tahun 2013, tapi waktu itu kami belum fokus ke magnesium, kami tidak tahu teknologi magnesium itu seperti apa. Nah, bahan bakunya salah satu di dolomit. Bahan baku yang lain, ya ada yang lain di sini ya, bahan baku yang lain adalah dari air laut. Ini air laut, dikatakan bahwa kita juga sudah pernah menghitung, setiap 1 kilometer kubik air laut itu mengandung minimum 1 juta ton magnesium. 1 juta ton. Jadi 1 kilometer kubik itu 1 juta ton. Selesai sudah, cukup untuk produksi ini setahun gitu. Kalau misalnya itu diambil. Tapi teknologinya yang berbeda. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan air laut, itu menggunakan elektrolisis pada temperatur tinggi, ini teknologinya. Yang awalnya dikembangkan oleh Jerman ini, ya awalnya, kemudian saat ini Jerman dilarang untuk produksi magnesium setelah Perang Dunia Kedua, jadi nggak boleh Jerman menyentuh magnesium. Akhirnya yang maju Amerika, baik Dow proses, kemudian negara-negara yang ada di Skandinavia, jadi Norway salah satunya. Ini temperaturnya tinggi, elektrolisis. Sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah proses fission. Jadi produksi magnesium itu di Cina dengan menggunakan teknologi fission ini. Ini teknologi juga mudah, tapi sekali lagi haus akan energi. Jadi butuh energi yang besar. Ini saya bagaimana? Masih mood atau oke udah. Nah, ini yang kami sudah melakukan juga, membuat proposal di tahun lalu, tapi tidak tembus ya, tidak tembus sekali lagi, mungkin teknologinya kuno sekali lagi, orang tidak melihat seperti ini. Akhirnya kami melakukan sendiri di laboratorium dengan dana pribadi ya. Ini contoh yang akan kami lakukan percobaan. Bisa nggak dari sini untuk memberikan feeling saja? Teknologi ini tahun 1940-an untuk menghasilkan magnesium. Jadi ini teknologi yang ada di Cina, kita bisa beli ya, menghasilkan krom, magnesium krom, kemudian ini dilebur jadi seperti ini, yang bisa digunakan untuk kebutuhan macam-macam, termasuk juga untuk material masa depan, untuk mobil, untuk kereta, dan lain-lain, karena dia sangat ringan dibandingkan dengan aluminium, lebih ringan lagi dibandingkan dengan besi. Jadi ini benar-benar material yang berkembang ke depan, ya, magnesium ini, yang di Indonesia seharusnya banyak materialnya, seharusnya juga harus ada fokus ke magnesium ini. Kemudian ini juga kami sudah melakukan penelitian dari slag ferronickel, itu bisa nggak diambil logam-logam yang terdapat di dalamnya. Salah satunya adalah magnesium. Tapi ini masih belum final, jadi percobaan ini masih terus kami lakukan, penelitian masih terus kami lakukan, terutama harus ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, karena magnesium yang dihasilkan itu cenderung bereaksi kembali dengan CO, menghasilkan MgO plus karbon kembali. Jadi ini sudah kami lakukan ini untuk mengambil, kemudian ini dari MindID juga menyupport penelitian kami di kampus untuk studi ekstraksi logam magnesium ini. Dengan dana dari MindID ini kami bisa membeli tanur ya, tanur vakum
yang bisa dilakukan untuk percobaan untuk melihat apakah magnesium ini bisa direduksi dengan baik dari lelehan nikel. Ini saat ini kegiatan yang ada di laboratorium kami di pirometalurgi di ITB. Jadi ini alat yang sudah kami punya sejak tahun 2014. Kami berusaha mengumpulkan atau menyediakan atau melengkapi peralatan-peralatan di laboratorium. Ini yang menjadi permasalahan di Indonesia. Indonesia itu sumber daya manusianya banyak, tetapi alat di laboratorium itu kosong. Tidak ada alat-alat di perguruan tinggi. Itu biasanya kalau misalnya kita lihat dari banyak perguruan tinggi di Indonesia, coba Bapak Ibu datang ke labnya itu biasanya kosong. Bagaimana? Artinya kalau misalnya nggak ada alat, kita hanya bisa melihat saja. Seperti tadi, kita punya dolomit. Kita hanya bisa melihat aja dolomit dipegang gitu ya, tapi tidak pernah kita melakukan percobaan atau penelitian untuk menghasilkan magnesium misalnya. Pasir silika, kuarsit, ada, tapi dipegang saja gitu. Bagaimana caranya? Jadi laboratorium ini benar-benar kalau misalnya kita fokus ke sini, ya harus mengembangkan laboratorium, harus punya laboratorium. Kalau misalnya nggak ada, ya tidak bisa. Sebelum kita setelah itu membangun pabrik, ya, supaya punya feeling terlebih dahulu, kemudian kita bisa menguji mineral-mineral yang ada di Indonesia. Ini mohon maaf ini kondisi peralatan laboratorium pirometalurgi saat ini. Ini sebagai informasi saja untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Alat yang kami punya, ini spesifikasinya. Ini bagian ujung ini yang kami tonjolkan. Seperti ini. Horizontal tube furnace. Temperaturnya 1700 derajat Celcius. Itu sumber dananya sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Ini dari kantong sendiri, Pak. Dari proyek-proyek yang kami miliki, seharusnya itu jadi honor, jadi tanah gitu ya. Kami beli tanah, beli mobil, tetapi kami tidak lakukan itu, kami sumbang ke laboratorium. Kami membeli alat ini. Dan kalau misalnya dilihat, sebagian besar adalah semuanya sendiri. Jadi kalau misalkan ini tidak dilakukan, lab saya itu kosong. Saya hanya diberikan ruangan, tapi labnya kosong gitu, tidak ada alat. Tidak bisa melakukan percobaan. Ini termasuk hal yang masih menyedihkan di Indonesia saat ini. Di Indonesia, kalau misalnya kita buat dokumen FS segala macam itu paling sering, mohon maaf ini, kita orang Indonesia paling sering membuat dokumen FS segala macam jadi kajian itu jadi kertas gitu ya, itu masuk ke lemari, itu mungkin lebih baik bagi sebagian besar Indonesia dibandingkan dengan invest untuk membeli peralatan. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, tidak akan maju negeri ini. Negeri ini tidak akan maju. Jadi kita ini termasuk negara yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya ada tergantung dosennya, kalau misalnya dosennya atau tergantung orangnya, kalau misalnya orangnya mau seperti ini, kita bisa tahu sesuatu. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah, selesai sudah. Baik, resume. Indonesia mempunyai mineral-mineral strategis, ya, tapi belum diolah dan dimanfaatkan dengan baik hingga saat ini. Kita belum mengolah. Dari sisi hulu dan hilir, kadang-kadang belum nyambung. Contoh, misalkan timah. Timah ini kita penghasil timah nomor 2 terbesar di dunia. Apakah industri dalam negeri ada yang menggunakan timah ini? Mungkin kecil sekali. Sebagian besar timah ini masih diekspor. Artinya di industri hilirnya kita masih lemah. Ya, kemudian juga mengenai tembaga misalkan. Tembaga kalau misalnya kita lihat, mungkin sebagian besar masih diekspor. Aluminium, oke, karena kebutuhan kita 800.000 ton per tahun, produksi dari Inalum hanya 300.000 ton, kita masih kekurangan. Ya, besi, karena kita besi bajanya masih belum banyak produksinya, sementara kebutuhan dalam negerinya sudah banyak, dan besi itu langsung bisa digunakan. Kita menghasilkan nikel, misalkan, dalam bentuk ferronikel, itu semua diekspor. Kita menghasilkan nikel mate, semua diekspor. Gitu. Jadi di hilirnya juga kita belum maju, di hulu juga kita seperti ini kondisinya. Mengenai REE, itu belum diproduksi di Indonesia saat ini. Walaupun sudah banyak studi, sudah banyak penelitian, belum. Logam magnesium ini, kalau misalnya kita lihat di sini, kritikal ini, itu masuk di kanan ini, paling jauh di sini. Ya, ini belum bisa dihasilkan. Teknologinya tahun 1940-an. Sekali lagi, permasalahannya itu lebih banyak ke listrik. Kalau misalnya saya kembali ke magnesium di atas, untuk menghasilkan magnesium dari dolomit, itu menggunakan ferrosilikon. Ferrosilikon itu harus ada terlebih dahulu sebagai reduktornya. Kalau misalnya itu tidak ada, tidak bisa orang menghasilkan magnesium. Silikon ini kita cerita mengenai sel surya, EBT, dan segala macam gitu ya. Bahan bakunya dari mana? Semua impor. Kita impor jadi panel, pasang di Indonesia. Tapi ini permasalahannya adalah di energi listriknya. Energi listriknya itu mahal di kita. Kalau misalnya pabriknya dibangun juga, ada bahan bakunya, energi listriknya. Jadi harus mencari energi listrik yang murah. Contoh, kalau kami menyarankan, kalau tidak ada PLTA, ya mungkin pabrik ini harus dibangun di mulut tambang batu bara, supaya batu baranya langsung bisa digunakan sebagai PLTU, mungkin harga listriknya masih bisa murah. Ya.
mengenai teknologi. Kita masih jauh tertinggal. Kita sudah bangun mungkin ratusan PLTU di Indonesia sudah dibangun. Saya tanya satu aja pertanyaan. Ada nggak perusahaan Indonesia yang sudah mampu membuat PLTU? Ada tidak? Itu mungkin juga belum ada gitu. Kita lihat sekarang ini masih TKA yang bekerja di mana-mana di Indonesia yang tugasnya adalah membangun pembangkit listrik. Jadi kita negaranya masih jauh tertinggal di sini ya. Dari sisi teknologi kita belum maju kita. Memang harus fokus. Kemudian pengolahan pemurnian pasir besi sebagai bahan baku untuk industri besi baja. Ini belum. Untuk mengambil titanium, vanadium, ini belum. Ini masih banyak tantangannya besar sekali di sini. Ilmenit juga belum diolah. Scandium belum diolah. Red mud belum kita manfaatkan dengan baik. Jadi ini resume, jadi semuanya kalau misalnya ditanya, teknologinya mungkin ada, mungkin tidak ada, ya, mungkin masih harus dalam tahap pengembangan. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya ingin maju, lembaga penelitian, perguruan tinggi, ya alat-alatnya itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Kalau ingin maju, kalau nggak maju ya kita seperti ini. Kalau saya pribadi sudah, waduh, melihatnya sedih sekali kita. Kemudian ini logam yang sudah diproduksi di Indonesia, ini sebagai resume saja yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini sudah ya. Jadi fokusnya ke logam-logam yang belum dihasilkan di Indonesia. Kami selalu melihat ini, ya, mana yang sudah, mana yang belum, kemudian seperti apa ke depannya, walaupun itu sebenarnya mirip dengan yang ini tadi, yang critical raw material. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mungkin saya terlalu cepat ya dalam memberikan presentasi karena dibatasi 30 menit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Zulfiadi Zulhan untuk pemaparannya mengenai meteorologi critical raw materials ya, yang cukup baik sekali, menjadi pengetahuan baru bagi kita.